saudara jemaat, Shalom. Selamat datang dalam ibadah sore ini, ibadah Minggu Sengsara ke-6. Semoga semuanya selalu berbahagia, diberkati dalam kelimpahan. Sebelum ibadah dimulai, beberapa lagu kami nyanyikan. Semoga menjadi kekuatan dan berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa
Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 17 Maret 2023, pukul 18.00 WIB. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di kebaktian saat ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tumpangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 10 Maret 2024 pukul 9.00 WIB sebesar Rp15.728.000. Syukur sebesar Rp2.766.000. Persepuluhan sebesar Rp2.744.000 dan sarana fisik sebesar Rp572.000. Penerimaan kolekta Minggu 10 Maret 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp11.476.000. Syukur sebesar Rp13.139.000. Persepuluhan sebesar Rp2.440.000. Sarana fisik sebesar Rp629.000 dan sada sebesar Rp481.000. Kami akan membacakan pesan persidangan ke-48 Klasis GPM Kota Ambon tahun 2024. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur patut kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, karena hanya atas tuntunan dan pemeliharaannya, Klasis GPM Kota Ambon telah melaksanakan sidang ke-48 Klasis Kota Ambon di Jemaat GPM Silo pada tanggal 3 Maret 2024 dalam spirit tema Beritakanlah Tahun Rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu, dan subtema bersama-sama meningkatkan kualitas hidup sebagai wujud pertumbuhannya keluarga Allah. Dalam semangat keberpihakan pada upaya peningkatan kualitas kehidupan untuk menghadapi berbagai problematika dan dihadapi umat, pelayanan dan lembaga secara bersama-sama, maka dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh ruang-ruang kehidupan, sidang ke-48 Klasis Kota Ambon menyampaikan pesan persidangan sebagai berikut. 1. Tingkatkan iman dalam hal berpartisipasi dalam kebaktian umat, sebab kita adalah bagian dari gereja yang hidup dan kita hidup untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi sebagai orang beriman. Selain itu juga, perhatikanlah pola pembinaan keluarga yang baik dan pola relatif antara sesama lintas suku dan agama sebagai wujud nyata kualitas hidup keluarga Allah. 2. Kita perlu membangun sikap yang lebih proaktif di tengah berbagai desaan sosial. Dewasaan ini yang semakin gencar mengempur kehidupan kita secara bersama-sama, terkhusus generasi muda. Gereja terkait dengan pergaulan bebas dan berbagai penyakit sosial, HIV/AIDS, narkoba, miras, judi, dan lain-lain. Masalah pendidikan keluarga dan lain-lain. Oleh karena itu, jadikanlah keluarga di rumah tangga maupun lingkungan di mana kita berada untuk terus membina mentalitas dan menguatkan karakter warga gereja secara khusus bagi anak, remaja, para pemuda. 3. Tingkatkan kasih persaudaraan di antara kita dengan sesama,
serta alam semesta ciptaan Tuhan. Sebab dengan kasih persaudaraan kita mengalahkan kebencian, dendam, iri, dan menghindari perpecahan, malah membangun kehidupan yang penuh kedamaian dan cinta seorang terhadap yang lain. Jadilah agen-agen perdamaian dengan jalan menghindari beragam bentuk agitasi, provokasi, dan kejahatan lainnya yang semata-mata membenturkan kita dalam berbagai pertingkaian. Keempat, topanglah tugas bergereja, apresiasi kepada semua pelayan secara khusus Majelis Jemaat periode 2020-2025 dan doakan pemilihan penatua dan diaken GPM periode 2025-2023 dan seluruh pentahapannya akan berlangsung di bulan Juli 2024. Berikanlah dirimu sebagai anggota sidik gereja untuk dipakai Tuhan menjadi pelayan di GPM. Kelima, kondisi global saat ini menyadarkan kita semua bahwa di tengah berbagai tantangan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, pengolahan sumber daya alam dewasa ini, maka mari menumbuhkan kemantangan berusaha dalam setiap aktivitas memperdayakan ekonomi bagi keberlangsungan hidup bersama melalui gerakan keluarga menanam, melaut, dan memasarkan. Keenam, kita bersyukur pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan calon legislatif telah dilaksanakan. Apapun hasil yang diperoleh dan dalam masa perhitungan dan penetapan, surat tetaplah menjaga kebersamaan dan persaudaraan. Jangan mau dihasut untuk kepentingan apapun jika hal itu adalah untuk sesuatu yang dapat merugikan hidup dan masa depan kita. Kami pun ingin mengingatkan agar kita turut mendukung dan mendoakan suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada untuk pemilihan gubernur Maluku dan wali kota Ambon bulan November 2024 ini. Demikian pesan persidangan ke-48 klasis GPM Kota Ambon. Ini kami sampaikan kepada seluruh pelayan dan umat Tuhan sambil berdoa, kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati semua pelayan dan pergumulan kita bersama. Tetaplah pada moto GPM, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Silo 3 Maret 2024, persidangan ke-48 klasis Kota Ambon, Pendeta R. Riku Hamahu dan Pendeta M. Takaria. Kebaktian Minggu 17 Maret 2024 saat ini merupakan kebaktian Minggu Sengsara yang ke-6 yang dilayani oleh Pendeta Nyonya S. Kesiwarisa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Diakonos dan Majelis Jemaat Kategorial Polri Bukit Kasih. Pembacaan Alkitab dari Matius 27 ayatnya yang pertama berakhir pada ayatnya yang ke-10. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Stella Kaya, Fira Lukum 5, dan Petri Kempa. Lagu proses masuk para pelayan, 2 Sahabat Lama, nomor 3 baitnya yang pertama dan kedua. Lagu untuk jabat tangan, 2 Sahabat Lama, nomor 150. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar pada baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih selama mengenai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian sengsara Kristus yang ke-6 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom. Ambon 17 Maret 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Saudara-saudari jemaat, ibadah ini ditabiskan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Dengan penuh sukacita doa sahabat lama nomor 11 kita nyanyikan. Saudara-saudari jemaat, bersyukurlah kepada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmurlah bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap, dan baik hamba maupun orang merdeka, Tuhan tetaplah yang adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, merekalah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Oleh sebab itu kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan dalam ketaatan kepada Tuhan. Betapa baik dan senang bersandar padamu di dalam yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Saudaraku, derita Yesus tak lepas dari pengkhianatan dan ketidakadilan yang diperagakan oleh manusia. Ia dikhianati oleh Yudas, muridnya yang dijatuhi hukuman mati melalui konspirasi kekuasaan. Tak dapat disangka bahwa mereka yang memiliki kekuasaan, kekayaan, bahkan kecerdasan telah turut menyebabkan terjadinya penindasan atas hak-hak kehidupan. Bila sampai hari ini ada di antara kita mempraktekkan kejahatan berwajah ketidakadilan tanpa rasa bersalah, maka marilah memohon pengampunan dan kekuatan dari Tuhan sebelum terlambat dan menyesal seperti yang dialami Yudas. Padamu hari ini
pengampunan dosa saudara-saudariku, ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Seorang pelepas cakaplah, yang suka tolong beri lepas cakaplah. Dan jika jalanmu lebur bagi yang pimpin dan peluk, yang saudara yang Saudara-saudari jemaat, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, dan lakukanlah sesuai kehendak Tuhan bagi sesama dan ciptaan yang lain sebagai orang-orang yang menikmati keadilan Tuhan. Kita menyambutnya dengan menyanyikan doa Sabat Lama nomor 93. Saudara-saudari jemaat, kita mendengarkan persembahan pujian dari Stella Kaya. Shalom. Kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Luka di hatiku dengan kasih yang kudus.
dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang kudus. Dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini
membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Bapak Ibu Jemaat, di dalam kebaktian ini kita akan baca Alkitab dari Matius 27 ayat 1 sampai ayatnya yang 10. Tapi sebelum kita baca Alkitab, mari kita minta tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Kita berdoa. Satu pekan ini Tuhan telah memimpin dan menuntun kami sampai pada saat ini. Itu pertanda bahwa kasih-Mu luar biasa bagi kami. Tidak ada kata yang lebih indah kami sampaikan kepadamu ya Allah, kecuali ungkapan syukur kami kepadamu yang telah menganugerahkan kehidupan ini bagi kami, bahkan memberikan waktu ini bagi kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan di kebaktian Minggu Sengsara ke-6 saat ini. Di dalamnya kami akan membaca Alkitab firman kebenaran. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, supaya kami dapat menemukan maksud-maksud Tuhan dan janji-janji Tuhan bagi kami lewat bacaan firman Tuhan, bahkan refleksi yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beginilah firman Tuhan. Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberi uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pasti di kehidupan kita yang hadir di saat ini, setiap orang punya nama, ada yang lebih dari satu. Nama ada yang 2, ada yang 3, ya pasti itu yang paling maksimal lah. Kalau sampai 4, 5 nanti ketung susah kalau isi formulir terkait dengan identitas.
biasanya 2. Ya. 1 ada juga tapi jarang. Dan biasanya panggilan kita itu selalu dipersingkat terkait dengan nama. Kalau beta biasanya orang panggil San, orang panggil Anda, dan panggilan itu membuat beta merasa nyaman, merasa dekat. Orang yang memanggil itu pasti mengenal dengan baik, sehingga menyebut beta dengan nama yang pendek. Nama yang kemudian orang bilang nama sayang begitu. Dan kalau di rumah Bapak Ibu dipanggil demikian oleh suami atau oleh istri, pasti senang. Atau juga oleh anak-anak, Bapak Ibu memanggil nama mereka dengan nama yang singkat. Pasti mereka senang. Dibandingkan dengan memanggil nama yang kemudian lengkap dan menurut kita itu kasar. Padahal untuk orang barat mereka suka kalau Caroline dipanggil ya Caroline. Katong Seng, singkat akang Lina, Carol, gitu ya. Tapi juga tak sedikit, ini soal nama, tak sedikit nama ini membuat persoalan. Ada orang yang kemudian tidak menyukai namanya yang demikian ditulis, tapi sebutannya menjadi berbeda. Ada yang nama Agustina, panggil-panggil Tenci. Ya. Yang lebih susah lagi kalau kemudian diganti nama Tante Pang, Tante Panci, ya. Dan itu biasa selalu ada di kampung-kampung. Tapi itu bukan nama yang kasar. Orang tahu kadang-kadang panggil dengan sebutan itu pada sesuatu yang khas bagi mereka. Tapi waktu bawa datang nama itu ke kota, orang lalu mulai mengganti nama. Kalau saya jangan pakai nama itu lah, rubah nama itu juga. Beta rasa sempas kalau ada orang panggil beta nama yang begitu. Tapi itulah hal yang katong soalkan berkaitan dengan katong pun nama. Para artis mau lebih terkenal, mereka juga kemudian menggantikan nama yang lebih tren. Ya. Menurut seorang pencetus psikologi kepribadian, dia bilang jangkar terpenting bagi identitas diri kita sepanjang hidup adalah nama kita. Jadi nama bukan hanya sekedar identitas, tapi pada nama itu kita dikenal secara utuh. Dalam relasi kita dengan orang lain, orang tahu siapa kita. Orang mengenal keberadaan kita dengan nama kita. Karena itu orang tetua, kalau kasih nama, mereka pasti memilih nama-nama yang bagus. Dan selalu pasti punya arti. Mau beta dan Bapak Ibu lahir waktu Piala Dunia, lalu ketemu pun nama ikut pemain sepak bola satu, saya mungkin saya ada arti. Cari saya pasti ada artinya. Nanti kongkas ingat nama itu tuh sama dengan pemain bola yang menang waktu itu, atau dia yang cetak bola gol banyak, ya sudahlah. Itu menjadi kekuatan bahwa dia ini menjadi pemenang. Ya begitu juga beta pun nama dan beta pun kakak nama diambil pada masa di mana ada 2 penyanyi yang terkenal waktu itu. Lalu namanya berdekatan. Lalu dipakailah nama itu. Kalaupun kita punya nama mengikuti orang tua, biasanya ikut opa atau oma. Itu mau dikenakan oleh orang tua kita supaya mengingat dong mama dan dong papa. Sehingga nama itu identitas yang mengikat kita dengan asal kita, dengan keberadaan kita dalam silsilah keluarga. Ya begitu pula pada negara-negara yang lain, atau juga pada daerah yang lain di Batak. Nama Sahat misalnya yang selalu dihubungkan dengan anak bungsu, ya kalau saya salah ya. Dan itu punya struktur tersendiri di dalam keberadaan hidup bersama dengan orang lain, di dalam keluarga, dalam budaya, dan mengkarakterisasikan dirinya yang punya hak, punya sesuatu yang pantas untuk kemudian dimiliki sebagai haknya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kalau punya nama memang kita mesti jaga baik-baik. Ya. Beta
menjadikan hal nama ini sebagai pengantar kita merefleksikan firman Tuhan saat ini, karena kita mendapatkan satu nama tokoh Alkitab yang sing asing di katong puntalingan, Yudas Iskariot. Apa ada Bapak Ibu di sini yang nama Yudas? Pasti sing ada. Katong mama dan papa pasti mau kasih nama Yudas. Karena nanti kalau katong bikin apa saja kita salah, dong langsung bilang, itu saya baru nama Yudas, makanya begitu. Ya. Katong menghindar pada nama, pemberian nama pada diri kita, orang tatua bikin akan, dengan yang hal-hal yang bersifat negatif, yang bermakna negatif. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang menurut beta dia tidak benar juga ya, tidak adil di dalam soal pemberian nama. Di salah satu penelitian di Amerika, setelah aksi teror 11 September 2001 terhadap menara World Trade Center, melihat dokumen riwayat hidup, ketika melihat nama yang berbeda, itu orang mempunyai perlakuan yang berbeda. Kalau nama itu ada terdengar Arab, orang pasti memperlakukan berbeda dengan nama yang terdengar milik orang kulit putih. Kondisi yang ini merupakan kondisi tidak adil terkait dengan nama kita. Beta rasa beta dan Bapak Ibu juga mungkin dapat akan di ketemu ruang-ruang, ketemu bekerja. Karena itu sekarang orang tua kasih nama anak-anak pun nama nasionalis, ya. Supaya saya tahu kata dia ini Ambon kah, Jawa kah, dari mana kah, tapi supaya kau dapat kerja gampang. Dia Islam kah, Kristen, tapi supaya kau dapat kerja gampang. Soalnya kalau nama su dengar-dengar sedikit Kristen, nanti katong pasti dapat susah. Orang saya lihat muka le, orang belum tahu katong siapa le. Tapi dalam proses seleksi, lihat katong pun nama bisa saja itu penentu di soal kota, di soal pembagian. Dan kita mengalami itu di hal berkaitan dengan nama. Tapi terasa Yudas, dia juga mengalami diskriminasi ya. Ketika dia hadir sebagai tokoh Alkitab yang dianggap mengkhianati Yesus, yang ada orang pun nama yang sama dengan dia. Tapi tahukah Bapak Ibu, apa arti Yudas? Nama Yudas dalam bahasa Yunani itu terkait dengan kata Yehuda. Dan itu adalah salah satu suku di Israel yang artinya diberkati. Jadi nama Yudas itu artinya diberkati. Tapi memang ketika kemudian kita mendapatkan dia sebagai tokoh yang mengkhianati Yesus, pertanyaannya, ini sebenarnya dia punya nama dan dia punya kepribadian dan dia punya kehadiran di dalam pelayanan yang akan sebaku pas. Kenapa bisa begitu? Kenapa nama orang tua suka kasih bagus-bagus, papa nama Simeon, kasih bagus-bagus anak ini dia punya nama, tapi waktu dia dewasa, dia punya hidup yang sama seperti dia punya nama. Apakah beta dan Bapak Ibu ada yang demikian? Di beberapa kampung tuh malah kemudian kasih ganti nama. Kalau ya beta bilang artis, tapi kalau kemudian anak dapat sakit ulang-ulang nih, rasa sembatul ada nama, tulah dong ganti nama. Ya. Tapi itu soal lain juga. Yang terjadi pada Yudas adalah bagaimana keberadaan hidupnya dari lahir, dari dia bertumbuh dalam kehidupan keluarga dengan nama yang melekat pada dirinya, itu ternyata tidak sejalan dengan kehidupan yang mesti ditunjukkan sebagai orang yang diberkati. Bahwa memang dia diberkati karena dipilih oleh Tuhan. Tapi bagaimana menyatakan diberkati sebagai respon imannya dalam mengikut Tuhan, itu tidak terjadi. Iskariot itu selalu ada beberapa pandangan menganggap bahwa dia itu berasal dari kelompok Selot. Dan kelompok Selot itu selalu memiliki maksud politis untuk menentang penjajahan Romawi. Karena itu ketika dia sebenarnya menjual Yesus itu adalah kepentingan politik. Karena dia berharap Tuhan Yesus itu akan melawan para prajurit dan orang-orang yang dekat dengan penguasa Romawi. Tapi ternyata sebaliknya Yesus tetap mengikuti jalan derita. Tapi pada
pendapat yang lain, Iskariot itu sebenarnya berasal dari Is dan Keriot. Is adalah dan Keriot itu menunjuk pada kota di mana Yudas berasal. Dan kota itu adalah kota Keriot yang terletak di ujung selatan Yudea. Keriot Hesron yang dihubungkan dengan ibu kota Moab. Ibu kota Moab ini kota yang selalu memuja dewa. Kemos namanya. Itu berarti kita bisa membayangkan Yudas Iskariot ini seperti apa ya? Namanya, nama pertama, nama kedua yang melekat, tapi juga berkaitan dengan asalnya, bagaimana semua itu mempengaruhi seluruh keberadaan. Dan dia menjadi orang yang kemudian mengkhianati Yesus dengan seluruh keberadaan dirinya. Dia mengikuti Yesus dalam seluruh pelayanan Yesus, mestinya kan dia mengerti siapa Yesus. Dia paham siapa Yesus. Seluruh mujizat yang Tuhan Yesus buat itu membuat dia tidak hanya terkesima, tapi pasti mestinya membawa perubahan spiritualitas hidupnya. Tapi tidak demikian pada dirinya. Malah ketika Yesus sudah selalu bilang dia akan kemudian pergi meninggalkan mereka, kalau dalam berita Injil Yohanes bilang begitu, Yudas telah berencana untuk kemudian mengkhianati Yesus. Tapi pertanyaannya juga, apakah itu terjadi sehari 2 hari? Yudas bisa melakukan itu kepada Yesus. Berjalan selama ini dengan Tuhan Yesus, apakah tiba-tiba dia bisa memikirkan itu? Tentu tidak, menurut beta. Pasti dia memiliki kesadaran untuk kemudian memutuskan menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Dan kesadaran itu terbentuk tidak pada 1-2 hari, seminggu, 2 minggu. Kesadaran itu terbentuk menurut beta adalah karena dipengaruhi oleh seluruh keberadaan dirinya dari awal. Dibentuk dalam situasi tertentu. Tempat di mana dia tinggal. Tempat di mana dia berasal. Dan itu mempengaruhinya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada hari ini, sore ini ada anak-anak calon di gereja yang datang, ini menjadi penting. Karena sebentar minggu depan nama dibacakan. Hari ini nama dibacakan. Minggu depan nama dibacakan dengan ditanyakan. Bukan kemudian tanya orang lain pun nama. Dan itu berarti nama itu penting sehingga jawaban saudara-saudara adalah penting berkaitan dengan nama saudara-saudara. Dan jawaban itu berkaitan dengan seluruh proses pendidikan formal gereja selama 1 tahun. Tapi jawaban itu juga berkaitan dengan seluruh pembentukan kepribadian seorang calon sidik gereja atau kemudian menjadi anggota sidik gereja dari dia masih kecil sampai dia dewasa 17 tahun. Dan kalau kemudian ada anak-anak yang tadi kita bilang don't datang sore ini, pasti itu anak-anak usia 17 ke atas 20. Dan itu lahir tahun berapa? Tahun 2006, 2005, 2004 ke bawah. Kalau ada yang kategorisasi khusus karena persoalan-persoalan, karena hal-hal tertentu, ya itu soal lain lagi. Tapi berkaitan dengan nama itu, ingat saja di masa itu. Masa baru selesai kerusuhan. Masa pergumulan-pergumulan yang berat. Dan di masa-masa itu, bagaimana orang tua memberi nama berkaitan dengan pergumulan yang berat dan itu dipikul oleh anak itu. Dan ketika dia datang untuk menjadi anggota sidik gereja, nama itu dibacakan. Tapi apakah berhenti di situ? Tidak. Berjalan terus bawa akal. Sampai pada pilihan-pilihan hidup masa depan kita. Anak-anak kita itu juga sangat ditentukan. Terasa bukan hanya
anak-anak itu, tapi juga beta dan Bapak Ibu. Kalau beta dan Bapak Ibu datang, ya kalau ketong selalu menjadi jemaat setia di Maranatha, ketong menjumpai langsung prosesi peneguhan sidi, ya. Tapi kalau ketong Mama Srani, Bapak Srani, saudara, keluarga, pasti ketong kemudian terlibat dalam persekutuan bersama dengan keluarga di acara peneguhan sidi. Dan ketong kemudian mendapatkan ketika anak-anak itu diteguhkan, lalu pendeta bilang balik ke hadapan jemaat dan pendeta bilang inilah mereka diterima sebagai, begitu juga pada rumusan baptisan kudus. Itu berarti bahwa nama mereka tidak hanya melekat pada mereka, tapi itu sekaligus mengingatkan beta dan Bapak Ibu sebagai anggota sidi gereja. Sehingga pertanyaannya, apakah beta dan Bapak Ibu sebagai anggota sidi gereja juga dengan nama yang melekat pada diri kita, itu sudah menunjukkan bahwa ketong dewasa, iman, dan karakter kepribadian kita adalah sama seperti arti nama yang baik yang kita miliki. Ataukah sebetulnya? Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kepribadian itu sangat dipengaruhi, akan sangat mempengaruhi cara pandang kita atau orientasi kita pada masa depan. Kalau tadi soal nama berkaitan dengan kepribadian, dan kepribadian itu sekali lagi mempengaruhi cara pandang kita pada satu hal atau orientasi kita pada masa depan. Yudas, beta ulang lagi, terbentuk dalam lingkungan keluarga yang secara ekonomi terbatas, memperoleh akses kesejahteraan yang juga terbatas, kota terpencil, hidup dalam penjajahan Romawi. Dan ketika dewasa ditugaskan dalam komunitas bersama dengan Yesus sebagai para murid, sebagai bendahara. Yang dalam hal ini selalu berhubungan dengan imam-imam di Bait Allah untuk menyetor perpuluhan. Yudas terbentuk dengan situasi-situasi ini. Kadang-kadang katong bilang orang yang kaya ini yang punya banyak uang, kadang-kadang kita menganggap mudah menjustifikasi bahwa mereka dapat uang dengan cara-cara tidak benar. Mereka kemudian berusaha untuk lebih banyak memperoleh kekayaan, dan itu kadang dilakukan dengan cara-cara tidak benar. Tapi orang yang ekonomi terbatas, itu dong berjuang untuk hidup. Dan dong berjuang dengan cara yang benar. Tapi apakah benar demikian? Belum tentu juga. Orang yang juga bahwa sesuatu yang ingin diperoleh seseorang tidak ditentukan oleh keberadaan ekonominya terbatas atau berada dalam ekonomi yang lebih. Tidak. Dan kondisi Yudas memperlihatkan kepada kita itu menjadi faktor mempengaruhi dirinya untuk kemudian membangun cara pandang tentang ternyata kekuasaan, otoritas, hierarki sosial, status, dan materi itu penting. Dia punya orientasi itu adalah bagaimana supaya bisa hidup baik. Bahkan sebenarnya hidup baik itu berkaitan dengan kekuasaan dimiliki, dengan prestise dimiliki, dengan status yang dimiliki, dengan uang yang ada. Dan karena itulah dia bisa memiliki hubungan yang selalu akrab dengan para imam, dan karena itu pula dia bisa kemudian menyerahkan Yesus dengan harga 30 keping perak. Sekali lagi, apakah ini berlangsung dalam kesadarannya 1 atau 2 hari? Tidak. Dia membuat sebuah keputusan dalam kesadaran dirinya yang terbentuk sudah sangat lama. Dan faktor-faktor baik psikologis tapi juga lingkungan saat itu sangat mempengaruhi bagaimana kepribadiannya terbentuk. Karena itu memang kalau dari tadi beta bilang anggota sidi gereja, Bapak Ibu, dan juga ketong semua, memang keluarga penting. Supaya nama itu kemudian menentukan kepribadian kita dan mempengaruhi cara pandang kita, maka keluarga menjadi lingkungan pertama untuk membentuk kita.
Supaya kalau supung nama itu, anak-anak tahu nama, arti nama, anak-anak belajar dengan sungguh, mereka punya orientasi masa depan yang sama dengan nama. Mau jadi baik. Dan itu hanya bisa terjadi dalam kehidupan keluarga. Dalam percakapan dengan seorang dosen Fakultas Teknik Unpati, membuat catatan tentang data peminat Fakultas Teknik. Dan data peminat mahasiswa yang kemudian ada di fakultas tersebut yang beragama Kristen. Yang sama kayak tahun dulu-dulu. Itu yang Kristen itu hampir 100%. Tapi yang sekarang sedikit sekali. Dalam percakapan dengan teman yang lain mengatakan bahwa kalau di S2 ada 8 orang, saudara yang ikut S2, yang Kristen cuma 2-3 orang. Yang saudara sebelah itu bisa lebih sisanya. Kalau kemudian itu berkaitan dengan pilihan kita untuk mengambil fakultas yang sama, tapi universitasnya berbeda, ada di Ambon, tidak apa. Atau juga di luar, siapa apa. Atau ketemu meningkatkan ketemu strata pendidikan dan dianggap kualitas pendidikan di Jawa lebih baik, siapa apa. Tapi kalau kemudian cara pandang kita tentang masa depan, orientasi kita pada hidup ke depan hanya sampai pada level SMA, maka itu jadi masalah. Apa arti nama dan seluruh kepribadian kita, kehidupan kita yang terbentuk dalam keluarga, kalau masa depan kita pun kita melihatnya secara terbatas. Terasa kita bilang begini juga karena anak-anak SMA kelas 3 ini dong suruh lulus, suruh selesai ujian. Jadi kalau sore ada anak-anak muda yang banyak, ini menjadi penting. Atau juga kalau yang ada kuliah, mesti kuliah dengan sungguh-sungguh. Kompetisi dunia sekarang membutuhkan strata pendidikan yang tinggi. Tetapi kemudian dalam catatan beberapa orang yang mengamati dunia pendidikan di Maluku, peminatnya dari sisi agama, Jasira di Balakan tuh orang-orang paling banyak, anak-anaknya. Dong tuh orang bajual-bajual saja. Tapi dong kasih sekolah dong pun anak-anak tinggi. Katong yang pun bapak dan mama bahkan PNS, yang adalah karyawan, punya pekerjaan tetap. Anak-anak sekolah sampai SMA. Kalau sekolah sampai perguruan tinggi S1, tengah jalan selesai. Akan masalah di mana? Padahal nama misalnya, kita bilang saya kepada nama Kimberly misalnya. Itu pejuang. Dia pemimpin. Bagaimana mau menjadi pemimpin kalau cuma sekolah sampai SMA? Katong sama katong anak-anak bagus-bagus sih. Tapi mereka tidak berhasil pada masa depan mereka. Dan bukankah itu sebenarnya secara tidak langsung katong mengkhianati dalam bahasa lain yang berbeda kehidupan keluarga. Di dalam tanggung jawab kita mengarahkan cara pandang, orientasi hidup masa depan anak-anak kita dan kita bertanggung jawab membentuknya. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemilu baru saja berakhir. Ini hal lain yang menurut kita juga harus dikatakan. Di soal bagaimana cara pandang kita terkait dengan kepribadian kita sebagai orang Kristen. Yang mesti terbentuk. Sekali lagi beta tarik tadi dari nama. Tetapi yang terjadi, kalau katong susah dapat kerja, katong susah berkompetisi karena katong pun nama. Tapi kadang-kadang katong jual katong pun nama lain. Dengan cara yang lain. Cara yang berbeda. Katong jual katong pun nama itu dengan menjual katong pun hak pilih misalnya. Katong menjual katong pun nama dengan menjual katong pun hak menentukan hidup bernegara ini. Pemilu baru saja berakhir. Tapi itu menjadi catatan penting bagi orang Kristen. Money politik, politik transaksional dan segala macam hal yang tidak benar, yang menunjukkan ketidakbenaran, ketidakadilan berlangsung. Dan itu menunjukkan proses yang mengkhianati keadilan dan kebenaran itu.
Dan itu juga yang menunjukkan proses kita mengkhianati iman kita. Bahwa kita yang berada dalam situasi itu mengalami tekanan-tekanan. Ya, katong harus kasih katong KTP, katong harus kasih katong kartu identitas, katong harus ini, kalau yang katong dilengserkan, katong dipindahkan dan sebagainya. Tantangan pada kita, dan tantangan itu berlangsung Bapak Ibu. Kalau ingin akan, katong ada masuk minggu sengsara Yesus. Pemilu kan 14 Februari. Katong semua masuk di minggu sengsara Yesus. Tapi apakah orang mau menjalani kesengsaraan bersama dengan Yesus? Tidak. Orang memilih dapat 100.000 supaya porok yang kosong penuh, 200, 300, 500. Maaf juga kalau kemudian ada yang tersinggung ketika kita mengatakan ini. Tetapi bahwa kemudian hasil yang kita dapatkan dalam situasi seperti ini membuat kita harus kemudian berefleksi tentang kehidupan ke depan. Kalau ketemu orientasi, masa depan bangsa ini mesti baik. Kata masih akan ada pemilu kada Bapak Ibu. Mau kota ini baik, mau daerah ini baik. Mari kita melakukannya dengan tidak mengkhianati hak pilih kita sebagai orang beriman. Dengan tidak mengkhianati proses yang mestinya adil dan benar. Orang bisa bilang, sudahlah, sekarang nih uang yang penting. Karena uang menentukan. Orang mungkin berada dalam sikap pesimis, apatis, fatalistis terhadap seluruh situasi. Yang penentu-penentu ini kan orang-orang atas. Katong orang-orang kecil saja. Yang penting katong dapat uang cukuplah. Tapi apakah begitu kita akan menyikapi seluruh situasi hidup kita sebagai orang beriman. Sehingga iman yang hanya dalam gedung gereja, lalu nanti di luar akan lepas. Kalau kemudian 2-3 tahun ke depan, katong ya Tuhan tolong. Mereka yang telah mendapatkan kesempatan untuk duduk di kursi sebagai anggota legislatif, melakukan tanggung jawab mereka dengan benar. Melakukan seluruh panggilan mereka sebagai wakil rakyat dengan benar. Bahwa kemudian proses yang terjadi itu tidak benar, tapi Tuhan masih ada. Dan Tuhan pulihkan supaya mereka bekerja pada jalan yang benar. Tidak ada lagi kemudian rasanya beta uang suka luar banyak. Karena itu beta mesti kas kembali akan lagi dulu per beta pun diri. Dan cara beta kas kembali akan per beta pun diri adalah cara yang secara tidak langsung bisa saja itu menyebabkan penderitaan pada kehidupan bersama. Program-program yang mestinya akan par stunting, akan par HIV, akan par pendidikan itu dipotong. Atau kemudian akan sampai, akan maksimal. Dan ini, makanya mungkin ada yang bilang, sudahlah itu bukan katong urusan. Tapi kalau kemudian katong punya keberadaan secara ekonomi pendidikan tetap terbatas, bukankah katong menjadi orang-orang yang terlibat dalam seluruh proses bersama? Cerita Yudas Iskariot itu cerita yang mengingatkan kita tentang kekuasaan. Itu menjadi penting bagi dirinya. Tapi Tuhan menjalani derita. Supaya kekuasaan, uang, itu kemudian diruntuhkan oleh kuasa Tuhan. Yang merasa punya kekuatan kuasa uang saat ini besar, tapi itu sementara. Tidak selamanya kuasa dan uang itu bisa menguasai dunia ini. Karena Tuhan pencipta kita. Kalau Israel di Mesir bisa keluar, Babilonia bisa keluar. Itu tanda bahwa Tuhan itu ada. Siapapun yang berkuasa tidak akan bisa mematikan orang percaya. Kalau mau daerah ini, kota, Maluku ini tetap hidup, beriman pada Tuhan,
Jangan mengkhianati iman kita. Jangan menjual iman kita. Berapapun harganya. Prosesnya masih November. Tetapi ada dari sekarang. Waktunya November, prosesnya sudah sekarang. Mari kita bijaksana melakukannya. Teman-teman yang 17 tahun usia pemilih, melakukannya dengan bijaksana. Supaya Yesus bangkit itu tidak ada lagi keserakahan. Tuhan memberkati ketumpuk hidup. Tidak hanya keluarga kita, tapi juga kota tempat di mana katong hidup, daerah ini, bahkan bangsa dan negara kita. Amin. Saudara-saudara jemaat silakan berdiri. Di hadapan Tuhan Hakim yang adil, mari kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang meninggal Tuhan kita, dan ikan daripada Roh Kudus, yang mengaku dengan disalahkan, anaknya Tuhan yang ketiga mengaku naik ke surga beserta dan biasanya untuk mati marahnya. Aku percaya dan hidupnya. Saudara-saudara jemaat silakan. Kita mendengarkan persembahan pujian Solok Hira Luhulima. Shalom jemaat, kiranya pujian yang saya bawakan dapat berkenan dan menjadi berkat untuk kita semua.
untuk Yesusku, kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erati hadiratmu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku
Jemaat, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya bagi umat ciptaannya. Marilah kita bersyukur dengan memberikan tanda syukur kita kepadanya sebagai orang-orang yang memperoleh keadilan Allah. Iman dan penebus,
Jemaat, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, sebab di dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-6 di saat ini, di depan altar-Mu telah terkumpul pemberian umat-Mu yang diterima dalam kehidupan ini Tuhan. Apapun berkat yang dibawa di saat ini, kiranya Bapa terima dan Bapa berkati untuk menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus persembahan yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Persembahan pujian dari Patrick Kimpa disilahkan. Salam Bapak Ibu Jemaat, kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake
forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Ya, mari saudara-saudara jemaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan bagi kami sampai di saat ini. Kami yang datang beribadahkan Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua, kami adalah keluarga-keluarga, dan kami sebagai satu persekutuan, Tuhan mengenal kami masing-masing, bahkan dengan nama kami masing-masing. Biarlah dalam pengenalan-Mu Tuhan terhadap kami, Tuhan sediakan berkat bagi kami. Jika jalan-jalan hidup kami sampai di waktu ini, kepribadian kami, identitas kami belum menampakkan identitas Kristiani kami, iman percaya kami yang sesungguhnya sebagai wujud kesaksian kami, ampunilah kami. Kami beribadahkan Tuhan di saat ini dan baharuilah hidup kami. Kami masuk usbu yang baru. Tuhan menuntun kami dengan roh dan hikmat-Mu dalam seluruh ruang-ruang hidup kami, tempat di mana kami memulai seluruh tugas kami, di rumah tangga kami. Kami keluar dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami berjuang untuk mengusahakan masa depan yang baik. Bahkan di ruang-ruang kami bersekolah, kami menimba ilmu. Tuhan memberkati kami. Supaya semua yang kami upayakan, kami perjuangkan bersama dengan Tuhan tidak sia-sia. Tuhan memberkati kami supaya seluruh tanggung jawab kami yang kami lakukan adalah seturut kehendak-Mu, dan itu karena kami bertanggung jawab menjaga keberadaan kami sebagai orang percaya. Kami terbentuk dalam kehidupan keluarga yang memahami bagaimana kepribadian orang beriman yang jujur, yang adil,
yang mampu bersikap benar. Dan kami menampakkan wajah Tuhan melalui seluruh kehidupan kami. Tuhan memampukan kami supaya semua bentuk iman yang mesti kami nyatakan dalam hidup kami adalah hasil dari kami beribadahkan Tuhan, buah dari kami beribadahkan Tuhan di tiap waktu. Dan Tuhan memampukan kami untuk bisa mewujudkan tanggung jawab membangun keutuhan persekutuan kami, gereja ini. Kami pun bertanggung jawab untuk membangun hidup bersama di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Diberkatilah Tuhan. Pimpinan gereja diberkati oleh Tuhan, menyelenggarakan seluruh pelayanan misi Tuhan di dalam rasa takut kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati Klasis Kota Ambon dengan seluruh pekerjaan pelayanan yang harus dilakukan. Sidang klasis yang baru saja selesai kami bersyukur, dan pelaksanaan program-program terutama untuk peningkatan kualitas pelayanan di Gereja Maranatha diberkati. Semua teman-teman yang bertanggung jawab untuk mengatur pelayanan ini, untuk mendukung seluruh pelayanan dengan tugas peran mereka, Tuhan memberkati. Seluruh jemaat di Klasis Kota diberkati oleh Tuhan. Para pelayan dan umat Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan memberkati gereja ini secara utuh, supaya GPM tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan misi pekabaran Injilnya, menyuarakan suara kenabian tentang kabar keselamatan yang mesti dinyatakan bagi banyak orang. Bahkan jika karena itu gereja harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, pemerintah, Tuhan menolong supaya sinergisitas yang terjadi adalah di dalam tuntunan roh dan hikmat Tuhan bagi gereja. Kami bergumul dengan seluruh proses bersama di bangsa dan negara ini Tuhan. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi kehidupan bergereja, bagi umat, bagi pelayan. Tuhan menolong kami untuk bisa melakukannya. Kami telah menyelesaikan pemilu, pileg dan pilpres. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan tetap menolong kami supaya situasi yang aman tetap bisa kami nikmati, kami rasakan. Tapi juga keadaan bangsa dan negara kami yang bisa membawa kesejahteraan itu bisa kami nikmati. Kami melihat begitu banyak hal terjadi setelah pemilu, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah lepas tangan daripada kami sepanjang kami berserah pada Tuhan, mengimani tidak hanya diri keluarga kami, tapi juga bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan berkuasa menyelamatkan seutuhnya alam ciptaan Tuhan dan bangsa serta negara ini. Tuhan punya cara-cara yang luar biasa dan ajaib untuk menyatakan karya selama Tuhan. Bahkan bagi para pemimpin kami dengan cara Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa baik adanya dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh proses persiapan untuk pilkada di daerah ini. Tuhan menolong. Kami biarlah dalam tuntunan kuasa roh-Mu memahami bagaimana kami menggunakan hak pilih kami. Masih jauh Tuhan, tapi ajarkan kami untuk bijaksana, memahami dan melakukan tanggung jawab bernegara kami. Tuhan menolong kami. Ya Allah Tuhan kami, teringatlah kami pada mereka yang susah, yang bergumul dengan kesakitan mereka di rumah dan di rumah sakit. Tuhan melawat mereka dan menyembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Bagi saudara-saudara kami yang ada di lapas rutan, yang hilang pengharapan karena terus ditindas dengan ketidakadilan, ketidakbenaran oleh orang-orang yang berlaku tidak benar, para penegak hukum yang tidak melakukan tugas-tugas mereka secara benar. Tuhan mengubah dan memulihkan hidup mereka. Kami percaya bahwa kebenaran, keadilan ada pada Tuhan, dan Tuhan punya cara untuk menyatakan itu. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang disabilitas, saudara-saudara kami yang positif HIV, saudara-saudara kami yang berjuang bertahan saat ini dengan penyakit yang sulit disembuhkan, kanker dan yang lainnya. Tuhan memberi pengharapan senantiasa bagi mereka. Kami berdoa untuk janda duda yatim piatu, Tuhan juga memberkati mereka. Saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan perang, yang menderita kelaparan, Tuhan bersama dan memulihkan hidup mereka. Semua orang yang saat ini berseru dalam seluruh penderitaan mereka, memohon pertolongan Tuhan. Lihatlah Tuhan dan nyatakanlah kasih-Mu yang memulihkan hidup mereka. Perjalanan kami di usbu yang baru, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ada tantangan dan ancaman, biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami tidak terjatuh, bahkan tidak mampu berdiri bersama dengan Tuhan. Tuhan menolong kami, mengangkat kami, bahkan menggendong kami, sehingga kami tetap berjalan dan meyakini
hidup yang baik kami peroleh bersama dengan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Penyelamat, kami berdoa, bersyukur dan mengakhiri doa ini. Kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kami masalah kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari jemaat silakan berdiri. Doa sahabat lama 173 kita nyanyikan. Jalan kamu kita untuk selalu bertindak adil, karena keadilan harus mengalir laksana sungai dan kebenaran harus bergulung-gulung seperti ombak. Maka kesejahteraan akan tumbuh laksana benih yang hijau dan buahnya lebat. Karena itu pergilah dan berjuanglah demi keadilan dan kebenaran. Maka Tuhan Hakim yang adil selalu menunjukkan kasih dan penyertaannya kepada kita sesuai janji berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.